Shalom. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi kita bertemu melalui ibadah kita. Seperti selalu saya ingatkan, ini bukan rutin, bukan satu kebiasaan, bukan satu lagi orang bilang tradisi, satu lagi jadwal kita. Mari kita ambil kesempatan ini untuk mendapatkan seberapa banyak kebenaran pada firman Tuhan. Amin. Yang memberikan kita berpikir sedemikian rupa, yang bukan berpikir seperti cara manusia pikir, tapi kita berpikir seperti Tuhan mau kita berpikir. Dan saya mau kita tahu bahwa cara berpikir yang Tuhan beri kepada kita, saya katakan selalunya, bukan selalunya, secara umumnya memang bertentangan dengan cara pikir Tuhan. Manusia memberikan pemikiran yang berdasarkan kekuatan, kemampuan, orang bilang kudrat, kudrat dan sebagainya, yaitu apa yang saya boleh buat, apa yang saya boleh putuskan, apa yang saya boleh bagi impact dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan apa yang Tuhan memberi kepada kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sudah menjadi milik kita. Amin. Yang tinggal kita raihkan, maksudnya tinggal kita terima saja. Dan itu semua dapat kita terima hanya melalui satu cara, yaitu melalui iman. Kita belajar pada hari ini sedikit firman Tuhan, sedikit juga bahasa Greek, berikan. Kita belajar tata bahasa Greek. Kita dalami firman Tuhan ini, apa yang Tuhan sudah beri pada Anda dan saya, dan situasi kita sekarang ini. Dan semua ini karena apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan lakukan sempurna, atau karya Yesus, karya salib yang sempurna yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Mari kita lihat dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Dua ayat ini kita akan kupas bersama-sama. Yang ini saya sudah banyak kali sampaikan, tapi saya percaya pada hari ini Tuhan mau sampaikan dengan resipi yang baru. Amin. Oke, resipi yang baru. Mungkin sebelum ini resipi lama. Sekarang kita resipi yang baru. Roma 5 ayat 1 dan 2. Dan saya mau kita semua siap ini dengan satu tajuk yang saya mau sampaikan, yaitu kemurahan ataupun favor, dalam bahasa Inggris favor atau kemurahan Bapa di sorga. Kalau kamu mau kasih terjemahan itu, tafsir itu sebagai kasih karunia boleh, karena kasih karunia dan kemurahan ini sama saja sebenarnya. Dalam bahasa Inggris grace and mercy, dia bilang mercy, kemurahan. Oke. Ada orang mengatakan bahwa kasih karunia adalah apa yang kita terima walaupun kita tidak layak. Kemurahan, grace. Tapi kalau favor atau mercy, kemurahan adalah apa yang kita tidak dapat, sebenarnya kita layak dapat. Boleh bersama dengan saya. Ada orang mengatakan begitu. Kalau kasih karunia ialah apa yang kita dapat, tapi sedikit tidak layak. Tapi kalau kemurahan ialah apa yang sebenarnya kamu dapat, tapi kamu tidak dapat. Kamu sebenarnya dapat pembalasan. Sebenarnya kamu dapat hukum karma. Sebenarnya kamu harus dapat, orang bilang balasan daripada yang telah kamu lakukan, tapi kamu tidak dapat. Itu kemurahan. Tapi tidak apa. Pada hari ini kemurahan, favor, grace ataupun orang bilang mercy itu sama saja. Oke? Dalam Roma pasal 5 ayat 1 2 firman Tuhan mengatakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu, kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, ayat firman Tuhan ayat yang 1 dia katakan kita yang dibenarkan karena iman. Nah, kita sudah belajar, kalau kita lihat dalam Roma pasal 5 khususnya dan juga pasal 3 pasal 4 berbicara tentang kebenaran yang kita peroleh berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan. Boleh bersama dengan saya? Dunia mengajar kamu benar kalau kamu buat. Betul, kalau kamu dapat buat. Masalahnya tidak ada seorang manusia yang dapat buat, sehingga sesempurna sedemikian rupa sehingga boleh disiarkan. Dia bilang kamu benar karena kamu telah buat, kan? Karena firman Tuhan sendiri mengatakan semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa. Jadi semua manusia telah berdosa. Kecuali satu simpon tadi, itu pribadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Oke, dia menjadi serupa dengan kita, tapi dia tidak serupa dengan kita. Dia lahir dari seorang perawan, tapi dia bukan daripada darah garis keturunan darah manusia. Dia dikandung oleh Roh Kudus, tapi dia mengambil tubuh manusia. Amin.
Dan Paulus mengatakan bahwa di dalam dia tidak ada dosa. Amin. Hanya dia saja. Tapi segala atau semua manusia, kita semua ini orang berdosa. Dengan kata lain, kalau pernyataan firman Tuhan menyatakan seperti itu, maksudnya tidak ada seorang pun yang benar oleh karena melakukan yang benar. Jadi Paulus paham betul ini. Malah Yesus datang ke dunia ini dan mati di kayu salib untuk mengurus pembenaran ini yang hanya boleh dilakukan melalui penyucian darah Yesus. Karena sebelum itu mereka ada hukum Taurat, mereka ada set peraturan. Kalau mereka dapat lakukan, mereka benar. Tapi selama lebih kurang 1.500 tahun orang Israel ada hukum Taurat ini, mereka tidak dapat lakukan, tidak dapat laksanakan. Kan? Tidak dapat laksanakan, tidak dapat dibenarkan dengan apa yang mereka boleh lakukan. Oleh itu Bapa di surga memberikan penyelesaian ini. Malah sebenarnya penyelesaian ini sudah Tuhan berikan pada bukan umat Israel saja, tapi pada manusia, pada seluruh dunia ini sejak Adam jatuh dalam dosa. Masih ingat lagi? Kan? Tuhan mengatakan, Bapa di surga mengatakan kepada iblis, kepalamu kan dipijak oleh keturunan wanita ini, dia bilang. Merujuk kepada Yesus. Walaupun ular akan memabut tumit, tapi tumit itu akan menghancurkan kepala iblis. Jadi Bapa di surga sudah merencanakan penyelamatan itu, dan penyelamatan itu melalui Yesus Kristus, darah Yesus. Amin. Jadi sekarang saya mau kita establish ini, karena saya tidak mau ada orang Kristen yang masih berpikiran di luar sana. Kadang-kadang saya tidak tahu, semoga kita salah ajar di mimbar ataupun tradisi Kristen yang mengajar bahwa pembenaran orang Kristen selain daripada darah Yesus harus melalui perbuatan kamu. Jadi seakan-akan seperti darah Yesus dan juga perbuatan. Darah Yesus kasih karunia, perbuatan hukum Taurat harus disatukan, dia bilang sama-sama. Jadi ini yang salah ya. Sangat pandangan yang salah dan perlu dibenarkan. Karena firman Tuhan mengatakan kita hanya dibenarkan oleh satu saja, yaitu iman. Malah firman Tuhan Paulus mengajar, dia bilang kalau itu perbuatan, maka dia bukan iman lagi. Ataupun jikalau dia iman, dia bukan perbuatan. Karena jikalau iman itu perbuatan, maka iman itu bukan iman lagi, bukan kasih karunia lagi. Kasih karunia bukan kasih karunia, kalau perbuatan. Dia tidak boleh campur. Masih ingat dari satu ilustrasi yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, dia katakan, jangan anggur baru dimasukkan dalam kantong yang lama. Kantong yang lama, akhirnya apa yang berlaku? Apabila berlaku fermentasi ataupun berlaku penapaian, anggur itu akan menyebabkan kantong yang lama itu bocor dan tumpahlah itu anggur, sehingga sayang tidak berhasil lah, tidak benar itu simpan itu anggur baru itu. Jadi anggur baru dengan kantong lama diumpamakan seperti Taurat dan juga kasih karunia atau perjanjian lama dengan perjanjian baru, tidak disatukan. Masih ingat satu lagi peristiwa di dalam Wahyu, Yesus dalam penglihatan Yohanes di kitab Wahyu, dia katakan, Tuhan mengatakan, oleh karena kamu suam-suam kuku, kamu tahu suam-suam, tidak terlalu panas, tidak sejuk, kamu suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan kamu. Dia bilang, alangkah baiknya jikalau kamu panas atau sejuk, dia bilang. Dia tidak katakan, alangkah baiknya jikalau kamu panas saja, jangan sejuk, tidak. Jadi isu ialah apabila mereka suam-suam. Yang Tuhan mau ialah supaya mereka panas atau sejuk. Maksudnya begini, kalau mau kasih karunia, 100% kasih karunia berdasarkan iman, bukan perbuatan. Tapi kalau mau hukum Taurat perbuatan, ya perbuatan sepenuhnya, jangan campur dengan kasih karunia. Nah ini mungkin pernyataan yang agak berat, orang bilang, penonton mengajar juga ini perbuatan hukum Taurat, tidak begini. Lalu kasih karunia sepenuhnya, mengatakan Tuhan saya surrender, saya tidak mampu, jadi saya mau diselamatkan melalui iman, melalui percaya pada anugerah yang Tuhan beri pada saya. Kematian di kayu salib membenarkan saya, darah Yesus menyucikan dosa-dosa saya, itulah yang membenarkan saya. Jadi saya jadi orang benar bukan karena perbuatan saya, tapi saya percaya, yaitu saya beriman kepada kasih karunia. Nah, tapi jika kamu mau pilih untuk perbuatan sepenuhnya, mau panaskan di sejuk, mau sejuk, lakukan sepenuhnya. Jangan bilang saya lakukan hukum Taurat yang terbaik. Jangan, lakukan seperfect yang mungkin. Daripada hukum pertama sampai hukum yang ke-10, lakukan semuanya. Jikalau ada, saya tahu ini saya punya andaian. Jikalau ada di orang di dunia ini dapat melakukan hukum Taurat sepenuhnya. Jikalau ada, walaupun tadi firman Tuhan mengatakan semua orang berdosa, semua orang jatuh daripada kemuliaan Allah.
kehilangan kemuliaan. Sudah nyatakan. Tapi jikalau ada, saya buat andaian saya, bukan dalam Alkitab. Jika ada orang yang beli melakukan hukum Taurat perfect sempurna, dia diselamatkan. Tapi jika ada orang yang jujur betul, ikhlas betul, mau melakukan hukum Taurat, saya percaya satu hal yang akan berlaku ialah dia akan jarak. Beli bersama dengan saya dalam bahasa dusun, jarak. Bahasa Melayu Sabah, jarak, insaf. Dia akan insaf bahwa dia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Kalau dia jujur, ikhlas, bukan orang yang setakat-setakat yang ikut yang bilang saya buat yang terbaik, dia bilang. Saya boleh baca ilustrasi begini, orang yang pikir dia melakukan hukum Taurat dengan baik, dia katakan begini, saya akan lakukan yang terbaik. Tapi jikalau, dengar ini, saya akan buat yang terbaik. Tapi jikalau darurat, nah tengok, jikalau darurat tidak apa. Darurat dia, jadi tidak apalah kalau darurat. Tidak, kalau jangan campur B. Darurat tidak darurat, kalau Tuhan mengatakan tidak boleh. Boleh bersama dengan saya, perfect. Ini seakan-akan begini Pak, kalau itu pagar kan, kita boleh lipas segini tinggi belum dibakar, oh boleh Pak, kasihkan dulu sedikit, boleh. Ini adalah satu ilustrasi yang saya mau beri pada kita bahwa mereka coba mempermudahkan itu hukum Taurat supaya mereka boleh lakukan. Itu tidak boleh. Kalau mereka jujur mau melakukan hukum Taurat dengan sempurna, kalau firman Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain dalam hidupmu, jangan ada Allah lain. Jika ada sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan dalam hidup kamu, itu menjadi Allah lain. Benar tua, saya ini orang Kristen, saya memang berpaksikan Tuhan. Saya hanya percaya pada Allah Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Itu saya percaya tidak ada lain. No. Karena Bapak tidak pikir jam minggu lepas. Sebab saya pergi tengok saya punya kebun. Kan? Nah, mungkin ilustrasi yang saya bagi ini terlalu lemah, tapi ada ilustrasi yang Yesus telah berikan. Masih ingat lagi seorang pemuda yang kaya. Yesus bilang, jualah segala harta milikmu dan ikutilah aku, dia bilang. Walaupun tadi dia cakap, saya sudah lakukan hukum Taurat dengan sempurna, sejak sekecil aja sudah buat, dia bilang. Dan Yesus bilang, satu yang kamu kurang. Jual segala harta milikmu dan ikutilah aku. Aku ialah siapa? Tuhan kan? Tapi orang itu pergi, firman Tuhan mengatakan, orang itu pergi tanpa memberikan sepeser pun. Satu sen pun dia tidak bagi. Karena banyak harta dia, sehingga dia tidak sanggup jual. Dan ikut Yesus. Maksudnya apa? Walaupun dia cakap tadi dari kecil lagi saya lakukan hukum Taurat, maka sebenarnya hukum yang pertama pun dia gagal. Dia punya Tuhan dia adalah bukan Bapa di sorga, tetapi harta dia. Nah, mengapa Tuhan bilang alangkah baiknya jika kamu panas atau sejuk. Jika kamu panas mau ikut mau ikut kasih karunia sepenuhnya, mau hukum Taurat sepenuhnya. Jika kita jujur ikhlas mau lakukan hukum Taurat, akan membawa kepada kita satu peringkat yang kita akan insaf. Boleh bersama dengan saya insaf. Hingga kita bilang, Tuhan, saya pun kalah. Saya berusaha juga melakukan hukum Taurat, tapi saya tidak mampu. Saya pun kalah. Jadi orang yang betul-betul jujur ini akhirnya akan kembali kepada kasih karunia. Nah, saudaraku, kita balik kepada Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan begini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia katakan, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Maksudnya tidak ada orang bilang tidak ada penghadang ataupun tidak ada barrier, tidak ada jarak, tidak ada jurang antara kita dengan Bapa di sorga. Amin. Semua kita lihat itu dalam bahasa Inggris, kita ambil dalam bahasa Inggris. Therefore, di King James Version, dia katakan therefore being justified by faith, dia bilang. Justify maksudnya sini ialah sudah diikhtiarkan. Justify maksudnya sudah diikhtiarkan sebagai benar. Justify by faith. Yesus saudaramu, saya mau beritahu kita pada hari ini bahwa kita semua sudah dibenarkan. Bila Anda percaya pada Yesus, Anda semua sudah dibenarkan. Jadi kita semua sekarang adalah orang benar. Kalau kita semua orang benar, saya harap tidak ada orang lagi di sini mengatakan bahwa saya tidak benar. Kamu dengar firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan mengatakan, kamu yang telah didamaikan, telah dijustify. Ini kalau saya berlakon baru orang paham deh. Hakim itu kan itu pasalnya di depan kan dia ambil itu tukul, yang dia tutup itu account, tutup itu pembicaraan. Tok
tok, tidak bersalah. Maksudnya tidak boleh lagi. Selepas dia tukul itu meja, tidak boleh orang tidak boleh. Sudah di-justify. Maksudnya kamu disiarkan sebagai benar. Amin. Dan kita tahu bahwa bagaimana kita justify dengan benar oleh karena iman, bukan perbuatan. Nah, boleh bersama dengan saya. Walaupun, dengar baik-baik, walaupun perbuatan kita masih tidak sempurna. Walaupun perbuatan kamu tidak sempurna, masih tidak sempurna, tapi di mata Bapa di sorga, sejauh pengetahuan dan penglihatan Bapa di sorga, kamu adalah orang benar. Dia tidak nampak lagi kamu. Dia tidak nampak si Jesslyn, dia tidak nampak Mas Siondo. Siondo pun dia tidak nampak Siondo. Yang dia nampak adalah darah Yesus yang membungkusi kamu, atau pribadi Yesus dalam diri kamu. Karena dia Bapa di sorga, jauh pengetahuan Bapa di sorga, semua dosa yang kamu buat sudah dipaku di kayu salib. Maksudnya sudah dihukum, kamu sudah dihukum. Tapi bukan kamu yang dihukum, tapi Yesus yang dihukum bagi pihak kamu. Jadi penerimaan kebenaran ini hanya melalui satu saja cara, bukan melakukan, tapi dengan percaya. Amin. Jadi kita ini orang benar. Oleh karena kita orang benar, saya masuk ke dalamnya inti yang saya mau sampaikan pada pagi hari. Dia katakan begini, kamu hidup damai, sejahtera. Dia katakan dalam bahasa Inggris, dia katakan we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Melalui Kristus Yesus, kita hidup dalam damai dengan Bapa di sorga. Maksudnya jika kita hidup damai dengan Bapa di sorga, kita menerima segala kemurahan yang Bapak berikan pada Anda dan saya. Malah kalau kamu orang bilang favor atau mercy, Allah tidak menerima yang sepertinya saya terima. Pokoknya kamu dapat dihukum, kamu dihukum. Nah, itu mercy, kemurahan itu diberikan pada Anda. Semuanya kamu dihukum. Semuanya bila kamu telah melakukan semua, saya cakap yang negatif dari sudut negatif, kamu sudah buat pelanggaran, kamu gagal dalam tingkah laku dan sebagainya. Semuanya kamu sudah dikutuk, tidak diberkati. Bukankah ini sinonim dengan kita punya budaya mengatakan bilang, oh patut lagi akan dalam hidup sangsaraan sebab dia tidak pernah pergi gereja, dia punya kehidupan teruk, dia begitu dan begitu. Kita selalu sinonim seperti itu. Dia menerima kutuk oleh perbuatan dia. Tapi jika Anda dan saya dibenarkan oleh iman, maksudnya di perkataan lain sudah percaya pada Yesus. Amin. Semua sudah percaya pada Yesus. Kamu percaya pada Yesus, maksudnya segala sesuatunya kamu terima itu tidak kamu terima. Segala penghukuman. Jadi jangan sekali-kali lagi, tidak lagi. Tuduh diri kamu menerima balasan oleh karena kegagalan kamu. Itu bukan daripada firman Tuhan. Kalau bukan daripada firman Tuhan, bukan dari Bapa di sorga, itu dari mana? Itu dari musuh kita. Yang mengatakan bahwa kamu masih boleh kena kutuk. Yang mengatakan kamu masih boleh mendapat pembalasan. Yang kamu mengatakan itulah kau gagal. Itulah kau buat begini begitu. Itu dosa itu. Itulah kau macam itu. Kau rugi. Kau begitu. Kau sakit dan sebagainya. Tolak semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan karena kita dibenarkan oleh iman, bukan perbuatan. Saya punya perbuatan mungkin tidak sempurna. Dan saya bukan promote supaya kita buat yang tidak baik. Tidak. Malah bila kita tahu kebenaran ini, inilah membebaskan kita daripada putaran ganas perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ketagihan dan sebagainya. Ataupun kejahatan-kejahatan dan sebagainya dalam hidup kita. Dosa. Kebenaran ini membebaskan kita. Bahwa kita dibenarkan oleh iman. Ada seorang yang mati untuk saya. Saya pikir saya mau lakukan, oh ini haleluya, puji Tuhan ada orang mati untuk saya. Untuk dosa-dosa saya, oh saya buat lagi. Ya kan? Itu akan menimbulkan, saya percaya dari Roh Kudus dalam diri kita, menimbulkan rasa kasih kita pada Tuhan. Malah Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan kejahatan. Orang sebenarnya sebaliknya, orang yang masih berdasarkan kekuatan, dia katakan saya mampu, saya boleh dan sebagainya, itulah menyebabkan mereka terikat dalam putaran ganas kegagalan demi kegagalan dalam hidup mereka. Karena mereka bergantung pada kekuatan mereka. Amin. Saya simpulkan boleh yang untuk peringkatnya. Saya katakan begini. Oleh karena kita hidup dalam damai dengan Allah, tidak ada pembalasan, tidak ada kutuk. Yang kamu terima adalah favor. Yang kamu terima adalah kemurahan Tuhan. Amin. Dan bukan hanya itu. Firman Tuhan mengatakan sini,
Damai sejahtera, dan kita juga beroleh jalan masuk dalam. Nah, oleh iman, bukan perbuatan. Kita perlu jalan masuk dalam ayat kedua, jalan masuk oleh iman, bukan perbuatan. Sekali lagi dia tekankan iman. By faith, percaya saja. Boleh bersama dengan saya? Bolehkah perbuatan kamu dan iman kamu tidak jalan sama-sama? Bolehkah? Boleh berlaku kan? Yang kamu punya iman dan perbuatan kamu tidak jalan sama-sama. Bolehkah? Boleh. Kamu gagal tapi kamu percaya yang kamu benar. Kamu punya usaha tidak seberapa tapi kamu percaya kamu sukses. Boleh bersama dengan saya? Bukan kamu percaya kau punya pencapaian ini. Orang cakap Pak, orang bilang tidak boleh lah kau ini, kau punya pencapaian kau ini mungkin 9/10 ataupun paling kuat pun 9 lah. Tapi biasanya kalau 5/10 saja. Itu perbuatan kemampuan kita. Tapi bolehkah iman kita berbeza? Boleh, kita percaya bahwa kita sukses. Malah 20/10 kalau boleh. Karena bukan saya, tapi Yesus. Bukan kebijaksanaan saya, tapi Yesus. Nah, saya beritahu pada hari ini, melalui iman dikatakan sini kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Nah, tadi kita tidak mendapat apa yang tidak layak, yang layak kita terima. Semuanya kamu dapat pembalasan, kutuk, hukuman dan sebagainya. Sekarang ini kasih karunia. Maksud kasih karunia apa? Kamu menerima apa yang tidak layak kamu terima. Kalau kamu orang bilang begini kan, oh si Anu dia berjaya, dia sukses, dia bisnis dia luar biasa karena dia rajin. Itu karena dia rajin, karena dia pintar, karena dia ada modal, karena dia kaya, dia ada kelebihan. Malah oke itu dia sukses. Itu bukan kemurahan, itu bukan kasih karunia. Itu karena upah dia dapat atau gaji dia dapat, ganjaran dia dapat oleh karena apa yang dia miliki. Pintar, handsome mungkin. Ada juga handsome jadi modal kan, jadi pramugara dan macam-macam lah. Kemudian dia seorang yang berdisiplin tinggi, seorang yang baik dan sebagainya. Dia dapat itu bukan kasih karunia. Itu ganjaran. Tapi kita beroleh dapat kasih karunia. Maksud kasih karunia bermaksud apa? Kamu dapat apa yang kamu tidak layak terima. Orang bilang, kecil dia punya sawah itu, tapi dia punya padi mau 50 karung kah? Ada sesuatu yang luar biasa. Nah, sebagai ilustrasi ini untuk mengukuhkan apa yang firman Tuhan katakan saja. Mungkin bukan 50 karung. Karena firman Tuhan mengatakan begini, 30, 60, atau 100 kali lipat. Itu yang Tuhan tahu. Dia tidak bilang, oh dapat 2 kali ganda untung, cukup bagus sudah. Kalau labur 100, kan dapat 200. Cukup bagus sudah kan dalam setahun kan. ESB pun 700 ya dia bagi. Ini 100%. Cukup sudah. Ini baru 1 kali ganda. Ini bukan 1 kali ganda. 30, 60, 100 kali lipat. Paling kurang pun ada juga 30 kali lipat. Karena di ekonomi ataupun dalam ekonomi Tuhan tidak pernah nampak cukup. Apa yang dia bagi kita tidak bilang cukup. Tidak, dia tidak pernah nampak cukup. Dia selalu mempunyai pikiran seperti ini, dan semua anak-anak Tuhan berpikiran seperti ini, yaitu kelimpahan, abundance. Pernah sekali Tuhan mengajar kita berdoa. Dia bilang begini, Tuhan sanggup berikan lebih banyak, lebih tinggi, lebih luar biasa daripada yang sanggup kamu doakan. Tuhan akan berikan lebih besar, lebih tinggi, lebih berlimpah lagi daripada yang sanggup kamu minta. Apa yang kamu doakan? Apa yang kau berani minta dengan Tuhan? Tuhan, supaya saya sukses dalam hal ini. Tuhan tidak tahu cukup ya. Oke, sukses yang ini tidak. Tuhan bagi lebih tinggi daripada apa yang sanggup kamu minta. Ini kemurahan, ini kasih karunia. Nah, saya beritahu. Pertama, kamu tidak mendapat apa yang sebenarnya kamu dapat. Yang kedua, kamu mendapat yang sebenarnya kamu tidak dapat. Itu kemurahan. Tadi itu ialah kemurahan. Yang ini ialah kasih karunia. Kamu salah, kamu tidak dapat hukuman. Jangan hukum diri kamu. Yang sedih ini kan orang lain tidak hukum kamu, Bapak di surga tidak hukum kamu. Kamu yang hukum diri kamu. Kita punya badan nih kan, sistem tubuh kita ini ada satu sistem dipanggil autoimmune. Tapi ada satu lagi masalah autoimmune disorder. Maksudnya tidak
tidak betul. Soalnya berlaku begini, kalau orang itu dia menghukum diri kayak bilang, saya bersalah, saya sebabnya dihukum dan sebagainya. Kalau perasaan seperti itu, karena rasa bersalah dan memang bersalah. Kau punya sistem badan kamu, sel-sel kamu, organ-organ kamu, kau punya sistem endokrin dan sebagainya akan bantu kamu untuk menghukum diri kamu. Sehingga berlaku gastrik, kemudian ulcer, kemudian cancer. Itu berlaku kalau kita hukum diri kamu. Tapi pada hari ini Tuhan mengatakan begini, jangan hukum diri kamu, jangan hukum orang lain, karena Yesus telah dihukum bagi kamu. Bagaimana saya menerima ini? Saya percaya pada apa yang Yesus telah lakukan dan lakukan sempurna di kayu salib untuk saya. Kalau ada perubahan pikiran pada hari ini kan kita harus buat. Kamu tahu itu perubahan pikiran kan dalam bahasa Greek? Itu metanoia. Apa itu metanoia? Terjemahan bahasa Indonesia metanoia ialah pertobatan. Kalau ada pertobatan hari ini, ubah kita punya cara pikir untuk mengatakan bahwa saya tidak lagi dihukum. Yesus dihukum bagi saya. Bagaimana saya lakukan dapat menerima ini? Saya menerima dengan iman. Saya telah dibenarkan oleh karena iman. Iman apa? Iman pada Yesus Kristus yang melakukan sempurna bagi saya di kayu salib. Dan saya tidak dapat dua ini, yaitu saya mendapat kemurahan ataupun saya tidak mendapat apa yang saya terima. Saya tidak akan menerima hukuman lagi. Iblis bilang, kau patut dihukum. Bilang, terima kasih iblis karena kasihkan saya punya kegagalan. Memang saya gagal. Terima kasih kalau mengingatkan segala kesalahan saya. Tapi saya mau kasih ingat kau bahwa kesalahan saya, kegagalan saya telah dihukum. Dan bukan pada saya, tapi pada Yesus di kayu salib. Dan Bapa di surga sangat adil, sehingga Dia tidak akan hukum apa yang saya lakukan ini dua kali. Dia sudah hukum pada Yesus, mana boleh Dia hukum lagi pada saya? Itu dalam konsep kehakiman itu double jeopardy. Tidak boleh satu kesalahan dihukum dua kali. Satu untuk saya dan satu untuk Yesus. Kesalahan satu yang saya buat. Kalau Yesus sudah mati untuk kesalahan yang saya buat satu ini, Dia tidak akan hukum pada diri saya lagi. Karena Yesus telah dihukum bagi pihak saya. Iblis, kalau kamu mau tunggu saya punya pembayaran ataupun hukuman yang saya sudah terima, tunggu salib Yesus. Harus ingat dia. Amin. Saya hidup damai dengan Bapa di surga. Saya tidak menerima, walaupun saya gagal. Hukuman, balasan, kutuk dan sebagainya. Teman-temannya selalu kalau dalam budaya kita adalah penyakit. Oh, kalau dia sakit kan, dia begini-gini tuh. Itu pikiran kita, kadang-kadang kita cakap begitu, tapi kita sedang mengaplikasikan pikiran dunia. Pikiran Tuhan mengatakan jika dia orang percaya, dia percaya pada Yesus, tidak ada penghukuman. Itu penyakit, bukan hukuman. Penyakit itu adalah pekerjaan iblis. Tengking itu dalam nama Yesus. Amin. Jangan terima itu sebagai hukuman. Iblis bilang, ini hukuman, bukan. Ini adalah satu kesempatan untuk saya dapat melihat mukjizat, katakan itu. Dan yang kedua, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Maksudnya Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau memberikan kita berkat. Tuhan mau memberikan kepada kita seberapa banyak, bukannya kita perlukan tapi berlimpah-limpah, supaya Anda dan saya menjadi berkat pada orang lain. Amin. Yang kedua, saya mau masuk ini, isi yang kedua. Kamu tanya, menurut Tuhan, saya tahulah apa yang kau cakap itu ketika saya sudah bertobat. Macam mana kalau saya berdosa lagi? Perkataan yang digunakan dalam bahasa Greek dalam firman Tuhan ini sangat jelas. Ada satu, kadang-kadang saya tertanya-tanya, sebanyak-banyak bahasa dalam dunia ini kan, kenapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Greek? Kenapa tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, Hebrew? Kenapa Greek? Saya beritahu kamu, tidak ada satu kebetulan tahu dalam apa yang berlaku dalam dunia ini, termasuklah penulisan Alkitab. Kita tahu bahwa penulisan Alkitab perjanjian baru dalam bahasa Greek itu adalah, saya percaya, ketentuan Tuhan. Saya katakan ini adalah tafsiran. Seperti kitab tafsiran yang terawal antara lain adalah itu Septuagint, atau dalam bahasa Greek Septuaginta, Septuagint dalam bahasa Inggris. Itu adalah teks asli perjanjian baru. Dan itu dalam bahasa Greek. Dan bahasa Greek ini adalah bahasa yang paling kaya dengan tata bahasa.
paling gaya yang bahasa. Mungkin kalau dibandingkan bahasa-bahasa lain di dunia ini, Greek antara yang paling bagus lah, paling terbaik dalam bahasa. Yang boleh menyampaikan maksud. Karena jikalau dia katakan sudah dilaksanakan dan tidak akan diulang-ulang lagi, itu betul. Perkataan yang digunakan dalam tata bahasa Greek untuk kita dibenarkan karena iman, dia bilang kan, ini adalah berbicara tentang sekarang. Masa lalu. Dia bilang kita yang dibenarkan karena iman, dia bilang kita telah dibenarkan. Maksudnya kita telah dibenarkan, maksudnya sudah berlaku. Boleh bersama dengan saya? Maksudnya kita sudah dibenarkan. Kamu bilang saya menerima Yesus pada tahun 2020, kan? Pada waktu kamu terima Yesus, sebenarnya lebih tepat lagi Tuhan Yesus datang kepada kamu, kan? Saya menemukan Yesus pada tahun 2020. Tidak, Tuhan Yesus hilang, yang hilang kamu. Jadi Yesus menemukan kamu. Tapi kita buat usaha dengan pikiran yang sangat, kata orang bilang waras dan tahu keputusan kita katakan, Tuhan saya mau terima Engkau sebagai Tuhan selamat pribadi saya. Sudah terima Tuhan Yesus, sudah. Amin. Tinggal satu orang lagi belum baptis sajalah, kan? Sudah baptis. Tidak apa? Baptis itu hanya tanda pertobatan. Jadi sudah terima Yesus. Tuhan, sudah terima Yesus. Sudah terima Yesus. Amin. Sudah terima Yesus, maksudnya kamu telah dibenarkan. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana dengan sekarang? Perkataan ayat kedua dia katakan kita juga beroleh. Dia bilang beroleh sini maksudnya ialah berbicara tentang sekarang. Perfect dia kan dinyatakan dia punya bahasa sangat sempurna. Perfect tense dia itu mengatakan sekarang. Yang lalu sudah dibenarkan. Yang sekarang firman Tuhan kita beroleh, maksudnya kita sentiasa beroleh. Perkataan beroleh sini dalam bahasa Greek sebenarnya berbicara tentang keadaan semasa sekarang ini. Maksudnya kita sentiasa beroleh. Dibenarkan sudah. Sekarang kita sentiasa mendapat beroleh apa sih? Teman-teman mengatakan jalan masuk oleh iman kita kasih karunia. Maksudnya yang lepas tidak masalah, kalau sudah diuruskan, sekarang pun sudah diuruskan. Soalnya saya tidak tahu masa depan saya mentua, atau tiba-tiba saya buat salah lagi, adakah saya diberkati? Adakah saya akan menerima kutuk kalau saya berdosa di sana melakukan dosa lagi dan sebagainya? Saya bertanya kamu mendapat damai sejahtera dari Bapa di surga bukan karena perbuatan kamu, tapi perbuatan Yesus. Boleh saya ulang balik saya punya pernyataan ini. Kamu didamaikan dengan Bapa di surga bukan karena apa yang kamu buat, tapi apa yang Yesus buat. Bagaimana mungkin kamu katakan bahwa saya mendapat penolakan dari Bapa karena perbuatan saya? Sedangkan bukan perbuatan kamu mendapat dari perdamaian itu daripada Bapa di surga pada mula-mulanya. Bagaimana sekarang perbuatan kamu boleh mengeluarkan kamu daripada kemurahan Tuhan? Mungkin pernyataan ini terlalu drastik, tapi saya mau jelaskan dulu ini. Bukan perbuatan kamu mendapat keselamatan. Dan bukan juga perbuatan kamu yang menyebabkan kamu terkeluar dari keselamatan. Yang menyebabkan kamu masuk dalam keselamatan ini adalah karena kamu percaya. Yang saya perlu yakinkan kepada orang-orang yang gagal ini adalah untuk mereka tetap percaya. Dan ini adalah tugas mimbar. Saya memberitahu bahwa orang-orang yang gagal mungkin sekarang tidak, nanti mungkin tahu gagal. Macam kamu tahu merancang saja, janganlah. Tapi bagi apa itu kita praktikal lah penentuan. Kan kadang kita sudah sempurna, tiba-tiba kita tersalah. Saya mau yakinkan kamu, apapun keadaan kamu pada waktu itu, saya mau kamu tetap percaya. Boleh bersama dengan saya? Tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kamu, tidak pernah meninggal, sekali-kali pun tidak meninggalkan kamu. Saya beritahu kamu, saya mau cakap dengan jujur, saya orang Kristen. Saya pilih percaya Yesus karena ini satu-satunya saya katakan agama yang memberikan kepada saya jaminan keselamatan. Belum bersama dengan saya. Kalau di luar sana ada agama mengatakan, oke, kalau kau buat yang terbaik, kau dapat lakukan yang terbaik, kau sanggup dan sebagainya, kau selamat. Saya akan kalah awal-awal. Saya bilang, sorry, saya tidak mau ikut agama kau. Saya mau ikut agama yang mana memberikan jaminan kepada saya bahwa saya boleh masuk ke surga.
walaupun saya gagal. Boleh bersama dengan saya? Dan Yesus memberikan jaminan ini kepada Anda dan saya. Firman Tuhan mengatakan sini, sudah dibenarkan, sekarang tetap beroleh jalan masuk. Amin. Sekarang sentiasa. Bagaimana dengan masa depan? Firman Tuhan mengatakan sini, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan maksudnya hope. Soalnya kalau kita bilang harap-harap dapat masuk universiti, nah itu kan harap-harap tumbuh, harap-harap ada hasil. Kita selalu ada harap. Ini pengharapan yang Tuhan beri pada kita adalah pengharapan pasti. Kenapa Yesus yakin melalui Paulus kepada jemaat di Roma memberikan pengharapan yang pasti ini? Karena bukan tentang Anda dan saya. Bukan tentang, kalau tentang saya berilah harap-harap batu tenggelam. Kalau harap-harap gabus timbul lah. Kalau batu tenggelam. Kalau gabus timbul, kalau tampakan tenggelam lah. Jadi kita tidak pasti. Tapi kita boleh katakan iya, amin. Kita memilih pengharapan ini karena bukan tentang saya, tapi tentang Yesus. Sebenarnya saya suka betul misalnya Petrus orang bilang Tuhan bagi pelayanan ini. Karena bukan hanya untuk kamu semua, kita semua, tapi untuk saya sendiri. Saya kita diingatkan bahwa kita memilih pengharapan ini. Mimbar gereja kita adalah untuk menyatakan pengharapan ini pada Anda saya. Bahwa Anda memiliki pengharapan yang pasti, yaitu menerima kemuliaan Allah. Amin. Kenapa? Karena apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib, dia tutup dengan satu perkataan. Dia bilang dalam bahasa Greek, tete lestai. Saya suka ini, sikit-sikit macam bahasa Melayu. Telah selesai. Tete lestai. Itu bahasa Greek itu. Tete lestai. Telah selesai. Atau dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa kita sehari-hari kalau kita baca finish. Haleluya. It is finished memang. Maksudnya Tuhan telah sempurnakan segala sesuatu harga yang harus dibayar untuk dosa-dosa yang kita telah buat, yang sekarang sedang kita buat ataupun akan datang. Tuhan telah sempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Saya tutup dengan ini. Kita ada pemurahan. Kita tidak mendapat apa yang sepatutnya kita terima. Apa yang sepatutnya kamu terima, apa yang seharusnya saya terima untuk balasan, hukum karma dan sebagainya. Tapi kita juga menerima kasih karunia. Apa kasih karunia? Segala sesuatu yang kita terima yang tidak layak kita terima. Sebenarnya kita tidak berhasil. Ada satu kali kan, saya ingat lagi, dulu saya belum pernah kenal kasih karunia, tapi saya suka dengan ayat ada seorang kawan, dia bagi saya congratulations di tahnya sama saya lulus, saya punya, waktu saya pergi graduation lah, pergi konvo. Dia bilang, Denny, I know you can do it. Dia bilang, I know you can do it, but I don't expect you can do that well. Saya tahu kau boleh, tapi saya tidak sangka yang kau boleh begitu baik begitu. Dan saya tahu itu bukan saya. Yang saya boleh buat well, saya boleh well done, boleh buat terbaik. Tapi yang the best adalah apa yang Yesus lakukan pada saya. Amin. Saudaraku, itu adalah kasih karunia Tuhan beri kepada Anda. Dan semua ini kita terima oleh karena kita beroleh damai sejahtera. Saya beritahu kamu, tidak ada gap, tidak ada jurang, tidak ada jarak, tidak ada penghadang kita dengan Bapa di sorga. Maksudnya apa yang Bapa di sorga mau beri pada kita mengalir terus, tidak ada blok, tidak bilang orang bilang kena stop kok. Tidak ada. Orang bilang, oh patutlah kau tidak dapat jawaban doa kan sebab ada dosa ini. Ada dosa ini yang kamu buat. Saudaraku, tidak ada dosa. Bukan tidak ada dosa, tapi segala dosa itu telah dibayar dengan harga yang mahal di darah Yesus Kristus. Telah dibayar, telah dimenangkan. Jadi jangan lagi terima konsep falsafah. Orang bilang pernyataan dari dunia ini mengatakan bahwa kamu ada dosa yang menghalang kamu daripada menerima segala sesuatu dari Tuhan. Tidak ada. Amin. Semua kita hidup dalam damai dengan Allah. Semua berkat. Yang perlu kita upayakan, Tuhan terima kasih saya sudah dibenarkan. Saya layak menerima segala sesuatu yang kau beri pada saya. Berkat melalui keuangan, ekonomi, dari segi kesehatan, berkat dari segi hikmat, wisdom dan sebagainya. Tuhan terima bagi saya. Penghiburan, damai sejahtera saya terima semua. Tuhan saya mau terima ini kemurahan semua. Walaupun saya tidak layak.
Walaupun orang lain cakap, walaupun iblis menuduh, mungkin saya sendiri merasa bahwa saya tidak layak, tapi saya layak. Bukan karena saya layak, tapi Yesus yang melayakkan saya untuk menerima semua ini. Dan untuk masa depan saya, Tuhan mengatakan bahwa ada pengharapan bagi kita. Pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Maksudnya di kata lain, segala masalah lampau, kalau orang bilang masalah, mungkin pelanggaran, mungkin dosa. Atau sekarang, segala masalah, segala pelanggaran, segala kelemahan, kekurangan, dan masa depan yang saya tidak tahu lagi apa yang akan berlaku. Adakah saya tetap kudus? Adakah saya tetap tidak melakukan dosa? Tuhan mengatakan sepanjang hidup kamu, Tuhan telah selesaikan bagi kamu sekali untuk selama-lamanya. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada masalah lagi kamu dengan Bapa di surga. Kamu hidup dalam damai, baik di masa lampau kamu, masa sekarang. Jangan dihantui dengan masa lampau. Jangan terhukum dengan apa yang sedang kegagalan kamu, dan juga jangan expect jika saya gagal akan datang, saya akan menerima penghukuman. Saya tidak akan diberkati. Tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Karena Yesus lakukan semuanya untuk baik kita. Sekali untuk selama-lamanya. Saya tutup dengan ayat firman Tuhan ini, boleh? Karena orang bilang, "Anak tua, saya tahulah dosa saya lalu itu saya sudah mengaku, saya sudah diampuni. Yang sekarang ini mungkin saya ingat saya mengaku, saya diampuni. Tapi saya tidak tahu bisa mana datang." Saya beritahu kamu, apa yang firman Tuhan katakan? Mari kita lihat dalam Ibrani ayat 10, pasal 10. Kita tutup dengan ya. Haleluya. Awal sedikit kita habis hari ini. Ibrani pasal 10 ayat 10. Ibrani 10:10. Malah kita boleh baca sampai ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Boleh bersama dengan saya? Ini pernyataan bukan daripada penutua, bukan daripada mimbar gereja saya BBOB, tapi daripada firman Tuhan. Yesus sendiri cakap melalui Paulus kepada jemaat yang ada orang-orang Ibrani, di kalangan orang-orang Ibrani atau orang-orang Hebrew, orang-orang Israel. Yang kata begini ayat 10. Dan kemudian ayat 10. Dan karena kehendaknya, sini Yesus, inilah kita telah dikuduskan satu kali. Berapa kali kita dikuduskan? Satu kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Adakah itu melibatkan masa lampau, sekarang dan akan datang? Amin. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ayat 12. Tetapi dia katakan, ia setelah mempersembahkan hanya satu korban. Berapa korban? Satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya. Berapa lama dia duduk? Selama-lamanya. Maksudnya begini, kalau orang Israel dulu imam, si Polan datang, dia kan si E, dia datang ini bisa ada dosa kan? Dia kalau orang Israel datang di bait Allah bawa kambing, maksudnya ada masalah lah itu. Tapi dia tidak korbankan yang bersalah, dia korbankan itu kambing. Maksudnya kambing itu mati, maksudnya dia mati, tapi kambing yang mati untuk dia. Kemudian imam itu bakar itu sembelih itu lembu, itu kambing bakar, dan orang itu boleh pergi, dia boleh dosa. Berapa minggu kemudian duduk-duduk sudah itu imam kan, datang lagi si Polan ini. Apalagi yang dia buat hari ini, dia bilang. Itu di perjanjian lama, mungkin 5-6 kali dalam setahun. Balik-balik bawa kambing, karena balik-balik dia berbuat salah. Tapi Yesus berapa kali dia mempersembahkan korban? Dan dia duduk satu kali untuk selamanya. Untuk berapa lama dosa kita? Untuk segala dosa-dosa kita. Kita baca terus ayat yang ke-13. Dan sekarang ia menantikan saat-saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Dalam keadaan Yesus duduk. Maksudnya Tuhan Yesus tidak lagi mempersembahkan korban, satu kali dia buat, dia duduk, maksudnya dia rehat. Maksudnya dia rehat kenapa? Karena kerja dia selesai. 14. Sebab oleh satu korban saja, berapa korban? Satu korban saja, ia telah menyempurnakan berapa lama? Selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudaraku, apa yang dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 nyatakanlah Ibrani bahwa apa yang kamu telah didamaikan, kita beroleh jalan masuk kepada kemurahan Tuhan sekarang ini dan beroleh pengharapan akan datang. Kenapa? Karena Yesus telah mati dan menguduskan kita, mengorbankan darahnya
satu kali untuk selamanya sepanjang hidup Anda dan saya. Yang perlu Anda dan saya sentiasa dalam perubahan pikiran kita istiharkan adalah apabila kita main perjamuan kudus, kita katakan kita mengingatkan kematian Kristus. Maksudnya apa? Saya telah justify, saya telah didamaikan, saya diputuskan sebagai benar selama-lamanya. Dan saya beritahu ini, saya bukan harap, saya berharap dengan pengharapan saya adalah dalam Yesus, bahwa setiap kita sentiasa diberkati Tuhan dan tidak melakukan dosa. Malah Roh Kudus akan memberikan kamu kekuatan untuk memakan buah-buah roh. Tetapi jikalau Anda dan saya gagal, saya mau kamu tetap percaya bahwa kamu adalah orang benar. Bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Kamu percaya pada Yesus Kristus. Jadi ingat ini, tidak ada kegagalan, tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran, tidak ada kekurangan, kelemahan yang menyebabkan saya mengalami kutuk. Atau tidak ada suatu pun perkara yang menghalang saya oleh karena kegagalan saya untuk berkat dari Tuhan. Tidak ada. Saya tidak akan menerima apa yang saya layak terima, sepatutnya saya terima. Saya menerima apa yang saya tidak layak terima, yaitu kasih karunia dan kemurahan. Karena saya percaya saya dibenarkan oleh karena iman. Saya percaya dengan iman saya dibenarkan oleh karena apa yang Yesus lakukan sempurna bagi saya satu kali untuk selama-lamanya di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara